Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan soliha anandaku semua? Semoga hari ini sehat ya. Jumpa kembali dengan Ustazah Siti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Ustazah masih melanjutkan pembahasan di pelajaran 6. Kalau kemarin ada yang masih ingat Ustazah bahas tentang apa? Iya betul, Ustazah bahas tentang kisah Nabi Yusuf. Untuk hari ini Ustazah akan membahas tentang kisah Nabi Shu'aib. Langsung saja kalian simak penjelasannya. Materi kali ini adalah kisah tentang Nabi Shu'aib. Nama lengkap Nabi Shu'aib alaihissalam adalah Shu'aib bin Mikil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Shu'aib diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Madian. Penduduk Madian adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan yang Maha Esa. Penduduk Madian saat itu gemar berbuat curang, licik, tidak jujur, dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madian adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktek jual beli. Melihat kesesatan penduduk Madian itu, Allah mengutus seorang Rasul untuk mengingatkan mereka. Rasul itu bernama Nabi Shu'aib alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 84 yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Shu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat. Dan Allah berfirman dalam surah Hud ayat 85 yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sebagian besar penduduk Madian menolak dakwah Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka bahkan mencela seruan Nabi Shu'aib. Celaan dari kaum itu didengar dan diterima oleh Nabi Shu'aib dengan sabar dan lapang dada. Bahkan Nabi Shu'aib mendoakan kaumnya agar diberi petunjuk dan ampunan dari Allah. Nabi Shu'aib tidak pernah merasa putus asa. Beliau terus-menerus dengan penuh kesabaran dan ketaatan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Shu'aib juga mengingatkan kaumnya agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegigihan dan semangat Nabi Shu'aib yang berdakwah membuat penduduk Madian yang ingkar marah. Mereka mendatangi Nabi Shu'aib dengan mengancam akan menyiksa Nabi Shu'aib. Mendapat ancaman dari kaum itu, Nabi Shu'aib tidak merasa takut. Bahkan beliau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan datang menolong dan melindunginya. Melihat kemungkaran kaum Nabi Shu'aib semakin merajalela, Allah hendak menurunkan azab kepada kaum Nabi Shu'aib. Sebelum azab itu diturunkan, Allah memerintahkan Nabi Shu'aib dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian. Azab Allah datang menimpa penduduk Madian. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Akan tetapi, dimanapun mereka berada, udara terasa panas hingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba tampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira melihat awan itu. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan dan hawa sejuk yang mereka rindukan. Namun dugaan mereka salah. Tanpa diduga, angin kencang datang dan menghempas dan melempar mereka ke segala penjuru.
Pada saat itu, dari awan yang hitam pekat itu, kilat, petir, dan guntur menyambar saling menyusul. Penduduk negeri Madian yang durhaka itu pun binasa. Atas pertolongan Allah, Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman selamat. Adapun cara untuk meneladani kisah Nabi Syuaib, yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mengingatkan teman agar berbuat baik. Yang ketiga, bersemangat dan tidak putus asa. Baik, Soli dan Soliha, untuk selanjutnya kalian boleh mengerjakan tugas yang Ustazah berikan ya. Silahkan dibaca soalnya dan diisi pertanyaannya. Selamat mengerjakan, semangat terus Soli. Alhamdulillah, Soli dan Soliha, untuk pembelajaran kali ini telah selesai ya Naya. Semoga apa yang tadi Ustazah Siti sampaikan dapat kalian pahami. Sekian dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.